Halo teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutkan soal Pauline Corporation ya. Minggu kemarin kan kita udah kerjain setupnya, nah minggu ini kita akan kerjain transaksi-transaksinya. Nah, karena di perusahaan dagang ini, tiap tanggal-tanggal tertentu, transaksi-transaksinya saling terkait teman-teman. Jadi kalau misalnya ada salah input di salah satunya, itu bisa berdampak ke transaksi di tanggal-tanggal lainnya. Jadi kalau salah itu harus hapus secara berantai ke transaksi yang terdampak. Nah, untuk meminimalisasi supaya kalau misalnya amit-amit kalian ada salah dan harus ngulang, mending kalian kopas dulu nih file setupnya. Kalian ke laptop kalian dulu, terus pilih yang Pauline Corporation yang udah kalian kerjain, terus di copy paste. Nah, ini kalian rename Pauline Corporation yang setup. Gunanya biar nanti tuh kalian punya backupan file yang isinya udah setup semua nih. Jadi kalau misalnya nanti kalian kerjain transaksi dan mau ngulang, kalian gak perlu ngulang dari awal banget dari setupnya. Cukup dari transaksi awalnya aja. Gitu teman-teman. Oke, kita bisa langsung open existing company. Pilih yang Pauline Corporation aja. Terus oke. Passwordnya jangan lupa supervisor. Nah, di sini saya nggak bisa nampilin soalnya karena untuk modul-modul yang ada di sini tuh semua kalau misalnya dia split screen ada tombol-tombol yang hilang nggak kelihatan, jadi harus full screen. Teman-teman bisa lihat modulnya masing-masing ya. Oke, kita mulai ke transaksi 1 Oktober. Di sini Gracelo Chandra melakukan pemesanan. Berarti kalau ada customer yang melakukan pemesanan, kita buka modulnya sales, lalu sales order. Nah, di sini order by Gracelo Chandra. Nah, kita isikan dulu ya teman-teman. Yang di atasnya baru isi bagian itemnya. Nah, dia bilang di sini melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari total pemesanan. Nanti ada bayar uang muka setelah kita isi item description-nya. Lalu harganya sudah termasuk pajak, berarti kita centang di sini inclusive tax. Lalu dia pakai FOB shipping point. Di sini klik shipping point. Lalu termsnya 2/10 N30 sudah benar dan dikirim melalui mobil box pada tanggal 9 Oktober 2020. Nah, SO number-nya ini nanti biar kalian gampang trackingnya, ini transaksi yang mana sih? Nah, ikutin aja sesuai kode apa yang lagi kita kerjain. Ini kan kita lagi kerjain sales order, berarti tulis saja SO strip 001. Nah, untuk itemsnya dia tuh pesan 150 piece kemeja jeans pria. Kuantitinya jangan lupa di sini diganti 150. Lalu yang kedua ada dia pesan kemeja jeans wanita sebanyak 200 piece. Nah, pastiin angkanya udah benar ya kuantitinya. Unit price-nya auto, terus di sini dia bilang harganya itu lebih tinggi 5% dari harga jual awal. Nih, harga jual awalnya kan nih 187.500 kan. Nah,
Berarti kalian kalikan dengan 105% karena dia bilang lebih tinggi. Nah, hasilnya itu didapat 196.875. Begitu juga dengan yang kemeja jeans wanita, dia bilang 5% lebih rendah dari harga jual awal. Nah, berarti kalau lebih rendah dikalikan sama 95%. Jadi 180.000 kali 95% dapat 171. Dah. Setelah sampai sini dicek lagi ya teman-teman, inputannya udah benar karena transaksi perusahaan dagang ini agak kompleks dan kalau salah bisa nyambung. Oke, ini total ordernya segini ya teman-teman. Terus kan dia bilang dia bayar uang muka nih sebesar 20%. Kalau bayar uang muka berarti kita harus klik down payment di sini. Invoice karena dia ada mau bayar nanti. Di sini kita sesuaiin sama kodenya ya teman-teman biar gampang, SI001. Invoice date-nya itu kita tanggal 1 bulan 10 2020. Ship date-nya udah benar, FOB, term sama ship fee-nya udah. Nah, ini dia bayar DP-nya kan nggak full nih teman-teman, cuma 20%. Makanya kita harus kali ini 63.731.250 dikali sama 20%. Nah, itu kalian gantinya di sini di unit price. Kalian ganti jadi 12.746.250. Nah, di sini pastikan udah berubah. Di enter aja biar berubah nih di total invoice-nya. Habis itu kita klik sales receipt di sini. Nah, dia bilang dia bayar pakai transfer Bank BCA. Nah, ini udah benar. Transfer Bank BCA dengan nomor cek 001 dan dibayarnya masih di tanggal 1 Oktober 2020. Payment date-nya ini juga 1 Oktober 2020. Cek amount-nya pastikan nih angkanya udah benar 12.746.250. Kalau misalnya belum benar bisa klik kalkulator ini. Dipastikan yang dicentang yang tanggal 11 Oktober 2020 ya teman-teman, payment amount-nya sekian. Kalau udah kalian bisa klik save and close. Dan ini udah ada tulisan paid nih. Nah, bisa klik save and close. Ini juga bisa klik save and close. Nah, kita bisa lanjut ke tanggal 2 Oktober. Bagian gudang menyadari bahwa tren sekarang kembali menjadi tren lawas, sehingga melakukan permintaan pembelian. Garis bawah di sini permintaan pembelian. Berarti kita masuk ke modul purchase dan purchase requisition. Oke, bedanya itu kalau purchase order adalah pesanan pembelian, sedangkan purchase requisition adalah permintaan pembelian. Nah, ini request numbernya kita ganti aja jadi kodenya purchase requisition PRQ strip 001. Tanggalnya itu 2 Oktober 2020. Nah, di sini dia list ada barang, ada kemeja flanel pria 20 piece. Required date, nih lihat yang expected date yaitu 8 Oktober 2020. Terus ada lagi kemeja flanel wanita sebanyak 15 piece. Ini juga tanggalnya sama. Yang ketiga ada kemeja flanel anak-anak. Itu 10 piece. Tanggalnya juga sama 8 Oktober 2020. Nah, kalau udah, kalian bisa klik save and close. Lanjut ke tanggal 3, perusahaan membayar gaji 20 orang pekerjanya. Nah, bayar gaji, ingat bayar gaji itu kan di luar dari kegiatan usaha.
Makanya masuk ke modul cash and bank, bagian payment karena bayar. Nah, paid from-nya dia bilang di soal tuh melalui kas tunai, berarti di sini klik kas tunai. Voucher number-nya kita ganti sesuai kode ya, other payment OP-001. Cek number-nya itu nggak ada karena bayarnya kas tunai. Date-nya itu tanggal 3 bulan 10 2020. Memonya itu membayar gaji 20 orang pekerja. Nah, ini di sini berarti beban gaji ya teman-teman. Beban gaji dan upah. Nah, dia bilang tuh masing-masing 1 juta. Ini ada 20 orang berarti 20 juta. Pastiin total payment di bawah sini udah 20 juta. Terus jangan lupa nih, kalkulatornya harus diklik dulu. Oke, kalkulatornya diklik dulu. Nah, kalau udah, kalian bisa klik save and close. Lanjut ke tanggal 5 Oktober, dia bilang Pauline Corporation melakukan pemesanan kepada Silvo Florentino atas permintaan pembelian tanggal 2 Oktober. Nah, ini sambung menyambung nih dari yang transaksi sebelumnya. Oke, karena ini dia pemesanan, berarti kita kliknya purchase order. Berdasarkan permintaan tanggal 2 Oktober. Nah, ini kalian klik dulu vendornya, yaitu Silvo Florentino. Klik di sini requisition. Nih, invoice yang tanggal 2 Oktober tadi, yang expected date-nya itu yang 8 Oktober. Oke. Langsung auto muncul ini. Terus kita baca lagi keterangannya. Unit price kita harus input, tapi sebelum kita input items di sini, kita pastiin dulu settingan yang atas-atas ininya ya. Soalnya kalau udah kelewat nih antara dia inclusive text atau enggak, itu akan ngaruh di transaksi yang bawahnya. Jadi mending kita setting dulu atasnya. Dia bilang harga termasuk teks, berarti kita harus centang dulu ini. Lalu lanjut ke PO number. PO numbernya itu kita ganti kodenya jadi PO 001. Terus PO date-nya itu tanggal 5 Oktober 2020. Expected date-nya itu dia bilang diekspektasikan akan diterima pada tanggal 11 Oktober 2020. Dan FOB-nya shipping point. Terus ship via-nya itu nggak dibilang ternyata di sini. Berarti nggak usah diisi, nggak apa-apa ya teman-teman. Termsnya udah bener. Oke, kalau kita udah pastiin semua yang di atas sudah bener, baru kita masuk ke bagian items. Unit price-nya dia bilang yang kemeja flanel pria itu 120.000. Kemeja flanel wanita 155.000. Dan kemeja flanel anak-anak 120.000. Nah, dia nggak bilang ada diskon atau ada nih. Oh, ternyata ada ya diskonnya 10.000 untuk setiap jenis kemeja. Berarti di sini diskonnya 10.000. Kalau persen berarti jadinya ini ditambahin tanda pagar ya teman-teman, biar bisa pakai tanpa persen, jadi langsung angkanya. Nah kan, langsung berubah. Terus dia ada bilang lagi biaya angkut yang terjadi sebesar 50.000.
Kita isi di sini nih estimated freight 50.000. Nah, jadi total ordernya 5525 ya, teman-teman. Terus habis itu kita kalau udah bener semua bisa langsung save and close aja. Oh ya, freight account-nya jangan lupa nih di sini masukin biaya angkut pembelian. Nih ya teman-teman, karena ini sifatnya kita kan pembelian, maka masuk ke freight account-nya juga biaya angkut pembelian. Oke, kita bisa klik save and close. Tanggal 7 Oktober, perusahaan melakukan penjualan secara tunai, berarti masuk ke modul sales ya teman-teman. Kalau secara tunai kita langsung bisa klik sales invoice aja, karena pasti dia langsung bayar kan. Nah, ini kepada tunai. Oke. Nah, kita baca keterangannya dulu ya untuk isi yang atasnya. Dia menggunakan FOB shipping point. Terus harga belum termasuk teks, berarti yang ini jangan dicentang. Yang inklusif teksnya jangan dicentang. Terus ini termsnya COD, terus ship via-nya mobil box. Invoice date-nya itu 7 Oktober. Ship-nya karena nggak ada keterangan, maka disamain aja. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung ke item. Dia bilang dia beli kemeja flanel pria. Kuantitinya itu 115. Harganya 150.000, udah bener. Terus dia beli lagi kemeja overshirt wanita sebanyak 150. Ini klik yes aja ya teman-teman. Nah, kalau udah, kalian lanjut nih, kan dia bilang tuh langsung dibayar. Tunggu, ini unit price-nya harusnya 225. Karena di soal itu 225. Ini oke aja. Nah, total invoice-nya segini ya teman-teman. Terus karena dia bayar, maka kita harus klik sales receipt. Nah, ini kasusnya customer tunai, jadi dia tuh bayar semuanya nih. Dan ini jangan lupa, ini bukan bank, tapi kas tunai. Lalu, yang bagian check date-nya, kita ganti tanggal 7 Oktober 2020, sama payment date-nya juga 7 Oktober 2020. Check amount-nya pastiin angkanya sama nih, sama payment amount-nya. Kalian harus hati-hati nih kalau misalnya udah pembayaran, soalnya kalau udah klik save and close atau save and new, udah ke save, itu kalian gak bisa edit, gak bisa ganti, harus hapus dan bikin ulang. Oke? Ini udah benar, kalian bisa klik save and close. Nah, ini kalau udah paid itu gak bisa diganti. Ini klik save and close juga. Lanjut kita ke 8 Oktober. Dia bilang Pauline Corporation menerima pelunasan piutang. Berarti masuk ke modul sales, yaitu sales receipt. Melalui transfer Standard Chartered Bank dari invoice 07109 KNHA strip 2. Nah, ini harus dilihat dulu nih. Ini invoice-nya punya siapa? Dia nggak langsung kasih tahu namanya tuh. Kita cek dulu. Kalian bisa lihat di modul ya. Itu punyanya si Kopinklo.
exchange rate-nya nggak berubah karena di sini di soal dia bilang rate transaksi tidak berubah. Maka bisa klik OK. Ini udah auto ya, Standard Chartered Bank. Terus cek date-nya itu tanggal 8 Oktober 2020. Payment date-nya juga sama, 8 Oktober 2020. Lalu dia bilang itu menerima pelunasannya semuanya. Berarti nanti diklik semuanya ya teman-teman. Ini cek numbernya isi dulu 201. Ini karena kalau dia bayar semuanya bisa langsung klik ini aja, paid. Terus jangan lupa klik kalkulator yang di atas ini biar ke generate semuanya. Setelah itu periksa lagi ada yang salah atau enggak. Ini semua udah kita isi ya teman-teman. Untuk form numbernya itu optional sih kalau mau ganti, tapi gak apa-apa, mending ganti aja. Customer receipt CR aja deh, strip 003 karena tadi udah yang ketiga. Lalu klik save and close. Lanjut ke tanggal 9 Oktober. Dia bilang Pauline Corporation ini mengirimkan pesanan dan tagihan kepada Gracelo Chandra atas pemesanannya tanggal 1 Oktober 2020. Nah, kalau kalimatnya dia bilang mengirimkan pesanan dan tagihan, itu berarti kita bisa langsung kliknya purchase invoice aja. Kenapa? Karena kalau misalnya barang itu udah ada penagihannya pasti udah terkirim. Jadi kita langsung pencet aja ke sales invoice ya, karena udah pasti udah terkirim. Nah, ini Gracelo Chandra. Kalian klik terus yang tertanggal 1 Oktober berarti kita select ini ya, SO berarti. Kalian ganti dulu, select SO. Nah, pilih yang ini yang tanggal 1 Oktober 2020 ya, sesuai soal dia bilang. Klik OK. Nanti dia langsung auto keluar nih yang udah kita kerjain. Nah, yang perlu kalian ubah di sini itu invoice date-nya. Invoice date-nya kalian ganti jadi tanggal 9 bulan 10 2020. Itu aja yang perlu diganti. Terus kita bisa langsung kliknya save and close. Oke, lanjut ke tanggal berikutnya, 10 Oktober. Di soal bilang Gracelo Chandra ini menemukan kecacatan atas produk yang dipesan dari tanggal 1 Oktober yang udah kita buat invoice-nya tadi barusan. Nah, dia tuh melakukan pengembalian. Nah, kuncinya di sini pengembalian, berarti itu berhubungan sama RMA ya. Nah, ini terbagi dua nih. Dia bilang yang 10 piece kemeja jeans spray itu dibalikin. Tapi yang kemeja jeans wanita tuh diajukan klaim untuk diperbaiki. Kita kerjain yang kemeja jeans pria-nya dulu ya. Dia bilang dibalikin. Berarti sales return. Kita harus klik di sini. Pilih customer-nya itu si Gracelo Chandra. Nah, lalu tadi kan transaksinya itu yang di tanggal 1 Oktober kan dia inclusive tax. Ingetin tuh, nyambung sama tanggal 1. Berarti di sini kalian harus klik inclusive tax. Nah, sales invoice-nya itu yang SI003 yang terakhir kita buat itu. Terus SR number-nya SR strip 001, date-nya itu 10 Oktober 2020, fiscal date-nya juga diganti. Ini udah auto, fiscal number-nya itu nggak usah. Nah,
Description-nya itu pengembalian kemeja jeans pria. Itemnya itu nih kemeja jeans pria. Ini klik no ya teman-teman. Maksudnya ini klik yes. Karena di soal dia bilang dia balikinnya itu 10. Tapi sebelumnya itu dia belinya 150, dia balikinnya cuma 10. Ini no, benar berarti tadi. Ini no. Lalu kalian ketik kuantitinya 10. Kalian enter ya kalau misalnya bawahnya nggak ke generate. Nah kalau udah, kalian bisa langsung klik save and close. Lalu kita kerjain yang kemeja jeans wanita. Dia bilang tuh dia ngajuin claim. Kalau dia ngajuin claim itu masuknya ke RMA. Beda sama yang tadi, dia tuh benar-benar cuman langsung ngelakuin pengembalian. Maka masuknya di modul sales, yaitu sales return. Tapi ini karena dia ngajuin claim, maka harus masuknya ke RMA dulu nih teman-teman. Untuk actionnya nanti tergantung ya di soal. Nah di soal ini actionnya dia bilang reparasi. Jadi kita masuk ke RMA dulu. RMA numbernya kita ganti. Date-nya tuh 10 Oktober 2020. Estimation fix-nya itu di soal dia bilang estimasi perbaikan akan selesai dalam 3 hari kerja. Jadi ini harusnya tanggal 13 2020. Customer name-nya itu si Graciel Chandra. Description-nya nggak usah ditulis, yang di atas gak apa-apa. Item number-nya itu dia balikin kemeja jeans wanita yang ngajuin klaimnya. Oke, lanjut. Invoice number-nya itu kalian klik, terus pilih yang tadi tuh, yang SI001. Dari yang pertama kan, tanggal 1, dia ngelinknya sama yang tanggal 1 itu. Jadi harus diingetin. Nah, problem description-nya itu 15 piece kemeja jeans wanita. Kalau udah bisa klik save and close. Lalu lanjut kita buka RMA action. Nah ini RMA actionnya kita ganti numbernya. Entry date-nya itu tanggal 10. Nah RMA numbernya yang ini yang tadi udah kita isi. Technician-nya karena dia nggak bilang siapa, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Ini langsung auto ya teman-teman itemnya. Nah ini actionnya, dia bilang tuh ternyata diputuskan oleh perusahaan diperbaiki. Maka klik yang repair. Lalu ada kena biaya reparasinya nih 50.000 per piece. Dengan memberikan potongan sebesar 50% secara tunai. Ini kalian, karena ada jasa perbaikan ya untuk biaya reparasi di RMA, itu kalian klik new item, bikin inventory yang jasa perbaikan dulu. Nah ini jenisnya service. Lalu item numbernya jasa perbaikan JP 01 gini aja. Nah descriptionnya itu
jasa perbaikan. Lalu ke bagian sales or purchase, ini sales tax code-nya T. Habis itu udah, itu aja yang diisi. Kalau udah bisa klik OK. Nah ini klik lagi. Nih jasa perbaikan udah muncul, kalian double klik. Lalu kuantitinya tulis saja 15 ya, sesuai yang dibalikin itu 15 piece. Nah kalau udah, bisa klik save and close. Nah lanjut nih, bikin sales invoice-nya, karena tadi ada jasa perbaikan, kan harus dibayar tuh sama si Gracielo-nya, maka kita masuk ke sales invoice. Tapi jangan salah, sales invoice-nya harus dari yang modul RMA ya, jangan dari modul sales. Nah ini customer-nya Gracielo Chandra. Abis itu di soal lihat dia inclusive text apa enggak. Ternyata nggak ada info dia inclusive text, maka jangan dicentang. Invoice date-nya itu tanggal 10. Ship date-nya tanggal 10. FOB-nya nggak dikasih tahu, jadi nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Ship fee-nya juga nggak dikasih tahu, jadi nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Nah ini kalian klik yang panah, terus select RMA. Nah klik yang ini nih, RMA 001 yang tanggal 10, klik OK, maka dia auto. Lalu kalian isikan unit price-nya. Dia bilang 50.000. Per piece-nya. Lalu ada diskon nih, dia bilang sebesar 50%. Nah, taruh diskonnya di sini. $50. Oke. Lalu periksa lagi semua udah bener atau belum. Kalau udah, kita bisa lanjut. Dia bilang tuh dia bayarnya itu langsung melalui tunai. Maka kita bisa klik nih sales receipt di sini. Nah, dia auto secara tunai, berarti bank ini kita ganti jadi kas tunai. Lalu cek date-nya. Berarti tanggal 10. Payment date-nya juga tanggal 10. Dan cek amount-nya ini pastiin udah bener ya. Kayak yang tadi itu, amount-nya sekian, payment amount-nya sekian. Dia bilang dia bayar full. Jadi langsung, kalau udah, kalian sudah bisa klik save and close. Ini udah paid juga, save and close. Lalu kita bisa lanjut nih ke tanggal 11 Oktober 2020. Dia bilang Pauline Corporation menerima pesanan sekaligus tagihan atas pemesanan yang dilakukan tanggal 5 Oktober. Nah ini nyambung nih, transaksi bersambung. Seperti yang tadi udah saya bilang, kalau dia kata-katanya menerima pesanan sekaligus tagihan atau mengirim pesanan sekaligus tagihan, itu kalian gak usah buka dari yang pesanan, penerimaan pesanan atau pengiriman pesanan, tapi langsung ke invoice-nya aja nggak apa-apa. Karena kalau udah ada invoice, barang pasti udah terkirim. Jadi kita bisa langsung masuk ke purchase invoice. Vendornya adalah Silvo Florentino. Lalu karena ini atas pemesanan tanggal 5 Oktober, kita bisa select PO. Oh ya, invoice number-nya harus diisi dulu nih, ternyata.
purchase invoice PI strip 001. Sekalian nama invoice date-nya isi dulu 11 Oktober 2020. Ini juga 11 Oktober 2020. Select PO yang ini ya, tanggal 5 ya, udah sesuai. Klik OK. Nah, untuk yang lain-lainnya dia auto nih. Akan ngikutin sesuai PO yang sebelumnya. Lalu yang ini centang apply to items ya teman-teman. Dicentang yang kolom apply to items. Kalau udah, kalian bisa periksa lagi nih ke sini juga, lihat. Dan kesininya udah, pas ini apply to itemsnya dicentang. Kalau udah bisa klik save and close. Kita lanjut ke tanggal 12 Oktober, yaitu Pauline Corporation mengembalikan pesanan kepada Silva Florentino karena ada kecacatan produk. Nah, dia nggak bilang ada klaim atau ada protes apapun kan. Kalau dia sifatnya murni emang ngembaliin pesanan, bukan ngajuin klaim, maka kita masukinnya ke modul purchase, bukan RMA, yaitu purchase return. Nah, ini vendor name-nya Silva Florentino. Lalu receipt number-nya itu yang tanggal ini ya. Nah, habis itu langsung auto. Return number-nya PR001. Date-nya 12 Oktober 2020. Fiscal date-nya udah auto, nanti fiscal number-nya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Terus description-nya. Dia kembaliin kenapa nih? Pengembalian karena cacat. Nah, dia balikin ke meja flanel pria. Ini klik no. Quantity-nya 5. Lalu dia balikin lagi ke meja flanel wanita. Ini no. Quantity-nya 7. Di enter ya teman-teman biar ke generate yang bagian totalnya. Nah, habis itu pastiin semua udah benar inputan quantity-nya sama udah tergenerate. Lalu kalian bisa klik save and close. Nah, ini klik OK ya teman-teman, nggak apa-apa. Lanjut ke tanggal 13 Oktober. Si Pauline Corporation melakukan pembayaran ke Silva Florentino atas pemesanan tanggal 5 Oktober. Dan dia bayar via transfer Bank BCA. Nah, ini lagi-lagi transaksi yang bersambung. Kalau kita melakukan pembayaran, maka kliknya purchase payment. Vendornya itu Silva Florentino. Melalui Bank BCA, udah bener. Lalu payment date-nya kalian ganti 13 Oktober 2020. Check date-nya juga 13 Oktober 2020. Form number-nya boleh diganti, boleh enggak. PP 01. Terus cek numbernya 002 ya di soal. Nah, dia bayar pemesanan yang tanggal 5 Oktober nih. Nah, yang 5 Oktober itu kan pemesanan. Invoice-nya itu tanggal 11. Maka di sini benar nih, invoice yang tanggal 11. Kalian harus klik di sini paid.
Nah, habis itu pastiin cek amount-nya di sini udah berubah. Nah, untuk bank balance yang di sini, angkanya kalian abaikan aja. Terus kalau udah, pastiin udah bener nih. Udah ke generate juga di bagian cek amount-nya. Habis itu kalian bisa klik save and close. Lanjut lagi ke tanggal 14 Oktober, perusahaan menerima sisa pembayaran dari salah satu vendor, yaitu Gracell Chandra, secara tunai atas pesanan tertanggal 1 Oktober. Nah, menerima sisa pembayaran. Karena menerima pembayaran atas transaksi, kita bisa masuk ke modul sales, lalu sales receipt. Vendornya pilih si Gracell Chandra. Dia bilang bayarnya secara tunai, maka di sini ganti kas tunai. Cek date-nya 14 Oktober. Sini payment date-nya juga 14 Oktober 2020. Nah, yang pemesanan tanggal 1 Oktober itu kan invoice-nya tanggal 9. Jadi, yang ini nih, yang paling bawah. Oke. Dia bilang menerima sisa pembayaran. Nah, di sini ada owing. Kan sebelumnya kita udah bayar mereka udah bayar DP kan ke si Pauline Corporation. Nah, jadi sisanya pembayarannya segini nih. Makanya angka amount sama owingnya berbeda karena sebelumnya udah ada bayar DP. Kalian bisa klik di sini aja, paid. Lalu jangan lupa di sini klik kalkulatornya. Biar semua ke generate. Kalau udah, kalian bisa klik save and close. Lanjut ke 15 Oktober 2020. Shania Angela melakukan pemesanan. Berarti ada sales order nih. Kita klik sales order. Order by-nya Shania Angela. Nah, terus lanjut kita isi bagian atas-atasnya dulu. Kita baca soalnya. Dia memperkirakan akan mengirimkan barang pesanan tanggal 17 Oktober. Berarti ini ship date-nya 17 Oktober 2020. SO date-nya ya tanggal sekarang nih, transaksinya pencatatan 15 Oktober 2020. Lalu dia bilang FOB-nya shipping point dikirim melalui Honda Mobilio dan harga belum termasuk pajak. Di sini jangan diisi. Terus ada ongkos kirimnya 50.000, itu nanti kita isinya. Lalu termsnya udah bener. Terus ada harga diskon secara total, itu nanti kita isi itemnya dulu. Dia beli kemeja katun pria sebanyak 100 piece. Dan gak ada keterangan perubahan harga, berarti asumsi sama dengan harga inventory yang sebelumnya kita udah catat di setup. Lalu kemeja overshirt pria 120. Dan ada lagi kemeja jeans pria. Kuantitinya 150. Nah, lanjut nih ke bagian ongkos kirim adalah 50.000. Nah, ini pertanyaan menjebak nih teman-teman. Posisi Pauline Corporation sebagai penjual dan Shania Angela ini sebagai pembeli. FOB-nya itu shipping point. Nah, jadi yang menanggung ongkirnya itu harusnya si Shania Angela-nya sebagai pembeli. Jadi kita nggak perlu mencatat biaya angkutnya karena kita sebagai penjual dan FOB-nya adalah shipping point. Gitu teman-teman.
Dan diskonnya itu 10%, kita tulis di sini. Oke, angkanya jadi sekian ya teman-teman, total ordernya. Kalau udah, kita bisa klik save and close. Lanjut ke 16 Oktober. Pauline Corporation menerima pelunasan piutang. Pelunasan piutang berarti sales receipt ya teman-teman. Melalui transfer BCA dengan kode cek 105 dengan nomor invoice itu 09109 KNHA3 dan 20109 KNHA5 milik si Grasewa Chandra. Berarti di sini Grasewa Chandra. Bank BCA di sini sudah benar dan kode ceknya 105. Cek date-nya itu berarti tanggal 16. Payment date-nya juga tanggal 16. Yang dia bayar itu keduanya ya teman-teman, dua ini dia bayar. Ini bisa kalian centang, ini juga bisa kalian centang. Dan klik kalkulator yang di atas ini ya teman-teman, biar ke generate semuanya. Sampai dia udah muncul semua angkanya nih. Lalu kalau sudah, pastikan semua angka yang diinput sudah benar, bisa klik save and close. Lanjut tanggal 17 Oktober. Pauline Corporation mengirimkan pesanan via mobil box sekaligus tagihannya kepada Shania Angela atas pesanan tanggal 15 Oktober. Nah, dia bilang mengirimkan pesanan sekaligus tagihan. Jadi kita bisa langsung aja klik yang tagihannya, yaitu sales invoice. Dari Shania Angela. Nah, kita bisa select DO ya. Harusnya PPO di SO. Yang ini tanggal 15 Oktober. Oke. Langsung auto di sini. Tapi jangan lupa ganti invoice date-nya dulu. Jadi tanggal 17 Oktober 2020. Terus kalian bisa klik save and close kalau sudah. Nah, ini kalian klik yes aja ya teman-teman, gak apa-apa. Ini juga yes. Terus lanjut nih, tanggal 19 Oktober menerima pembayaran dari Shania Angela. Berarti kita ke sales receipt. Ini Shania Angela melalui transfer Bank BCA. Ini udah bener, nomor ceknya itu 003, cek date-nya 19 Oktober, payment date-nya juga 19 Oktober. Nah, ini atas pesanan tertanggal 15 dan invoice-nya tadi kita udah buat tanggal 17. Berarti yang paling bawah ini kita centang. Lalu jangan lupa klik kalkulator di atas sampai semua ke generate. Habis itu baru kalian bisa klik save and close. Lanjut ke tanggal 21 Oktober 2020 nih. Dikarenakan merasa memiliki utang yang sudah cukup lama kepada Cielo Airlino, maka si Pauline Corporation ini mau melunaskan utangnya. Berarti kita ke purchase dan purchase payment, karena kita yang ngelunasin utang kepada Cielo Airlino. Nah, dia di soal bilang rate transaksi tidak berubah, maka di sini bisa langsung oke aja. Karena nggak berubah, melalui transfer Standard Chartered Bank ini udah bener.
Terus payment date-nya perlu kita ganti jadi 21 Oktober. Terus check date-nya juga 21 Oktober. Terus dia nggak ada bilang check numbernya, berarti kalau nggak diisi nggak apa-apa, tapi kalau mau isi juga boleh. Ini kalian bisa klik paid, lalu klik di sini check amount-nya biar tergenerate. Lalu seperti yang tadi saya bilang, bank balance di sini abaikan aja. Kalau sudah, teman-teman bisa klik save and close ya. Lanjut ke tanggal 22 Oktober nih. Perusahaan melakukan pembayaran terhadap beban listrik dan telepon. Nah, ini nggak berhubungan nih sama kegiatan usaha sehari-hari. Berarti cus kita ke cash and bank. Karena dia bayar, kita kliknya payment. Dia bilang bayarnya melalui kas tunai, berarti ini paid from-nya kas tunai. Date-nya kita ganti jadi tanggal 22 Oktober. Ini di sini membayar listrik dan telepon. Akunnya berarti beban listrik, air, dan telepon sebesar 5.600.000. Nah, setelah isi ini jangan lupa nih kalkulator yang di atas juga harus diklik sampai tergenerate, angkanya udah benar, total payment di sini juga udah muncul, angkanya benar. Baru teman-teman bisa klik save and close. Lalu lanjut lagi ke tanggal 23 Oktober 2020. Perusahaan kembali melakukan pelunasan hutang. Berarti cus kita ke purchase dan purchase payment. Kenapa nggak cash or bank yang other payment? Karena ini transaksinya berhubungan sama kegiatan usahanya, perusahaan sehari-hari. Vendornya itu Marcelo Pangestu. Nah, bayarnya transfer BCA udah benar nih. Terus payment date-nya kita harus ubah jadi tanggal 23 Oktober 2020. Yang di sini juga 23 Oktober 2020. Cek numbernya dia kasih info 106. Lalu yang dia bayar itu nomor invoice 04109RL1 yang atas sama 09109RL2 sama yang ini. Berarti nah jangan lupa diklik nih cek amount-nya biar tergenerate angkanya semuanya. Lagi-lagi bank balance di sini abaikan aja ya teman-teman. Kalau udah, kalian bisa klik save and close. Lanjut ke tanggal 24 Oktober 2020, bagian gudang kembali melakukan permintaan pembelian. Berarti purchase requisition. Expected date-nya itu 26 Oktober 2020. Tapi karena ini di sini tulisannya request date, berarti tanggal transaksinya nih, yaitu tanggal 24 Oktober 2020. Untuk itemnya ada kemeja katun wanita, kuantitinya 100, required date-nya di sini yang expected date yaitu 26 Oktober.
Terus yang kedua ada kemeja oversight pria. Kuantitinya itu 70. Required date-nya itu 26 Oktober 2020. Oke. Kalau sudah bisa klik save and close. Lanjut ke tanggal 25 Oktober 2020. Melakukan pemesanan kepada salah satu vendor, yaitu Marcelo Pangestu. Berarti purchase order, vendornya Marcelo Pangestu. Terus kita baca keterangannya dulu nih. Diperkirakan pesanan akan dikirimkan tanggal 26. Ini PO date-nya berarti 25 Oktober 2020. Lalu dia bilang harga sudah termasuk teks. Berarti di sini kita centang kolom inklusif teksnya. FOB-nya destination point. Lalu ship via-nya dia nggak bilang, jadi nggak usah isi nggak apa-apa. Termsnya udah bener nih, 2/10 N30. Lalu kita bisa isi itemsnya. Ada kemeja katun wanita. Oh ya, ini tadi dia sesuai dengan purchase requisition sebelumnya ya teman-teman. Jadi gak usah isi manual. Kita klik di sini aja requisition. Lalu klik yang ini, yang tadi date sebelumnya itu udah kita isi. Maka dia akan auto. Jadi gak usah capek-capek ketik satu-satu. Nah, kita isi unit price-nya nih. Yang ini karena tadi udah ke input, bisa kalian delete. Nah, ini unit price-nya itu yang kemeja katun wanita 250.000. Yang ini 280.000. Lalu dia nggak bilang ada diskon ya. Nah, jadi total ordernya segini 44.600. Habis itu dia bilang dia bayar DP sebesar 20% dari total pesanan. Berarti kita klik down payment di sini. Nah, invoice number-nya itu kita isi PI-002. Invoice date-nya ini tanggal 25. Ship date-nya dia bilang diperkirakan akan dikirim tanggal 26 Oktober 2020. Nah, terus dia bayar 20% ya. Berarti unit price-nya nggak segini nih. Kalian harus kalikan dulu 44.600 dikali sama 20%. Dapatlah 89.20. Nah, di sini kalkulatornya jangan lupa diklik biar tergenerate. Oke. Habis itu kalian bisa klik purchase payment di sini karena dia bayar kan. Nah, ini kita ubah payment date-nya 25 Oktober 2020, ini juga 25 Oktober 2020. Cek numbernya dia bilang 104. Terus yang bank balance ini abaikan. Dia bilang juga bayarnya pakai bank BCA. Ini udah bener pakai bank BCA. Diperiksa lagi. Kalau udah, kita bisa
klik save and close. Yang ini juga save and close. Yang ini juga save and close. Kita lanjut ke tanggal 26. Pauline Corporation menerima pesanan tertanggal 25 Oktober dari Michelle Pangestu sekaligus tagihannya. Berarti itu kita bisa langsung klik purchase invoice ya. Nah, ini kita klik dari si Michelle. Terus kita bisa select PO. Lagi-lagi kita harus isi dulu invoice numbernya. PI strip 003 sekalian sama ini 26 Oktober 2020 26 Oktober 2020. Ini yang tanggal 25 ya. Ntar dia auto. Nah, jangan lupa nih kalkulatornya diklik biar tergenerate. Kalau udah, kalian bisa klik save and close. Lalu lanjut ke tanggal 28. Dia bilang si Pauline Corporation bayar sisa pembayaran kepada si Michelle Pangestu secara tunai atas pesanan tanggal 25 Oktober. Berarti kita ke purchase payment nih. Pilih si Michelle Pangestu. Bayarnya secara tunai. Berarti di sini jangan lupa diganti kas tunai. Payment date-nya itu 28 Oktober 2020. Ini ya juga cek date-nya. Lalu cek numbernya nggak ada ya, karena dia bayarnya tuh tunai. Nah, ini dia bayar sisanya nih, kan harga aslinya segini 44.600. Udah bayar DP berarti sisanya 35.680. Kalian klik di sini terus klik cek amount-nya biar tergenerate. Oke, kalau udah pastikan angkanya semua udah benar. Baru teman-teman bisa klik save and close. Lanjut ke 29 Oktober 2020, perusahaan membeli peralatan pabrik tambahan seharga 180 juta melalui transfer Bank BCA. Peralatan pabrik diklasifikasikan sebagai peralatan dan secara perpajakan sebagai golongan 3. Nah, ini ada 2 langkah pengerjaan ya teman-teman. Ini dia membeli, kita tuh membeli nih si Pauline Corporation, beli fixed asset. Karena fixed asset gak berhubungan sama kegiatan usaha sehari-hari, maka kita masuk ke cash and bank. Bagian yang payment, karena beli. Kita catat pengeluarannya itu di other payment. Nanti langkah kedua, kita catat aset yang baru itu di bagian fixed asset. Oke. Kita klik dulu, ini dia bayarnya pakai Bank BCA ya. Terus date-nya itu 29 Oktober 2020. Cek numbernya nggak dikasih tahu, nggak usah, nggak apa-apa. Terus memonya pembelian peralatan pabrik tambahan. Nah, di sini jangan lupa inputnya jangan peralatan, jangan ini nih, tapi inputnya harus transaksi aktiva tetap. Oke, kalau di kasus perusahaan dagang begitu, inputnya adalah transaksi aktiva tetap seharga 180 juta. Pastiin total payment di sini udah sesuai ya sama amount-nya, sama klik kalkulatornya di sini. Oke, kalau udah,
kalian bisa klik save and close. Nah, kita lanjut nih ke pencatatan aset baru. Kita masuk ke fixed asset, lalu new fixed asset. Yang set code-nya ini, terus aset type-nya peralatan. Acquisition date-nya 29 Oktober 2020. Usage-nya juga sama. Description-nya itu peralatan pabrik tambahan. Oke. Dia bilang estimated life-nya itu 16 tahun. Di sini input 16. Depreciation method-nya itu double declining. Aset account-nya itu peralatan, akumulasinya juga yang peralatan, sama bebannya juga yang beban penyusutan peralatan. Oke, habis itu kita lanjut ke bagian yang expenditure. Nih, kita isi transaksi aktiva tetap juga. Amount-nya 180 juta. Pasti ini yang di bawah udah tergenerate ya, asset cost sama accounting book value. Dan dia nggak bilang ada salvage value, jadi kosong, 0 berarti. Kalau udah, teman-teman bisa klik save and close. Nah, tanggal 31 Oktober 2020 nih, perusahaan melakukan penjualan peralatan pabrik yang dimilikinya. Kuncinya kalau misalnya ada penjualan fixed asset, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan period end dulu. Beda sama tadi pembelian. Kalau pembelian, kita bisa langsung, langkah pertamanya itu catat pengeluarannya, langkah kedua catat aset barunya. Tapi kalau ini, transaksi tanggal 31 Oktober, penjualan fixed asset, langkah pertamanya itu lakuin period end dulu. Baru yang langkah keduanya catat pendapatannya, dan langkah ketiganya catat disposal of asetnya, disposal of fixed asetnya, gitu teman-teman. Jadi sekarang kita ke general ledger, period end. Periodnya ini Oktober, year-nya 2020. Oke, exchange rate-nya tetap, karena nggak ada diinfokan itu ada penurunan. Tapi, walaupun di tanggal 31 Oktober ini kita lihat nggak ada info perubahan kurs, kita harus lihat dulu ke halaman selanjutnya di modul bagian yang data penyesuaian, karena biasanya kalau ada perubahan exchange rate dia akan kasih taunya di situ. Nah, ternyata benar nih, penyusutan aktiva tetap bulan Oktober itu kursnya berubah dari 17.000 menjadi 16.500. Jadi di sini kalian harus ubah jadi 16.500. Oke, jangan sampai salah. Kalau udah, bisa klik OK. Kalau tulisannya period and complete, berarti udah ke record. Nah, lanjut. Setelah kita lakuin period end, langkah kedua adalah catat pendapatannya. Pendapatan penjualan aset tetap masuknya ke cash and bank, bagian deposit. Nah, dia bilang menerima pembayarannya melalui kas tunai. Berarti di sini kas tunai. Voucher number-nya ada deposit strip 001. Date-nya 31 Oktober 2020. Memonya itu penjualan peralatan pabrik. Nah, ini juga sama ya. Kayak tadi yang pembelian itu masuknya ke akun transaksi aktiva tetap.
Oke. Angkanya itu 80 juta. Pastiin total deposit di bawah ini udah 80 juta, lalu klik kalkulatornya sampai ini angkanya juga 80 juta. Kalau udah, bisa klik save and close. Langsung cus kita ke langkah ketiga nih, yaitu disposal asetnya. Kita ke fix asset list, lalu ke bagian peralatan pabrik ya. Klik 2 kali aja. Nah, habis itu kita ini nih, setelah kalian klik peralatan pabrik, pastiin yang udah kalian klik tuh benar, nggak kepencet yang lain. Benar-benar peralatan pabrik. Karena kalau sekali udah kita dispose, itu nggak bisa kita balikin, nggak bisa kita edit sama sekali. Oke? Kita klik dispose nih. Nah, disposal date-nya itu 31 Oktober 2020. Gain or loss account-nya itu laba rugi penghentian aktiva tetap. Kuantitinya 1. Terus ini ada 2 jenis nih. Kita dispose, benar-benar dispose, dibuang aja atau dijual. Nah, di soal ini kan dijual. Berarti ini harus dicentang aset sellingnya. Nah, aset price-nya masukin 80 juta. Sesuai di soal tadi. Nah, account-nya apa nih? Account-nya ya tetap transaksi aktiva tetap. Oke? Kalau udah benar ini semua, pastiin udah bener ya teman-teman, karena kalau udah diokein udah nggak bisa diganti. Nah, udah ada tandanya nih, dispose. Lalu kita bisa klik save and close. Nah, transaksinya udah selesai nih, kita bisa lanjut ke penyesuaian. Di sini nomor 1 ada penyesuaian asuransi yang jatuh tempo. Nah, berarti kalau asuransi kalian ke journal voucher, ada di general ledger, journal voucher. Di sini voucher number-nya diganti ADJ-001, date-nya itu 31 Oktober 2020. Adjustment asuransi. Nah, akunnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nih ya. Angkanya dari mana nih? Kalian bisa lihat soal di bagian informasi tambahan, bagian 2 ya yang di modul. Dia bilang asuransi dibayar di muka sebesar 240 juta untuk 10 tahun. Nah, kita mau bikin adjustment per bulan. Jadi kita bagi dulu nih, 240 juta dibagi 10 tahun. Terus dibagi lagi sama 12. Dapatlah depresiasi per bulannya itu 2 juta. Penyesuaian bebannya ya. Nah, udah. Pastiin debit kreditnya udah balance nih di bawah. Nah, kalian bisa kliknya save and new karena kita ada penyesuaian lagi yang lain. Date-nya diganti 31 Oktober 2020. Description-nya itu adjustment perlengkapan kantor. Account number-nya berarti beban perlengkapan. Pada perlengkapan kantor. Nih. Angkanya berapa nih yang dikasih tahu tuh yang tersisa sebanyak 85%, sedangkan yang harus kita input di sini angkanya adalah yang terpakai. Karena dicatatnya berdasarkan sisi aset. Kita mau tahu 15%-nya tuh berapa sih yang kepake?
Nah, kita lihat dulu nih, saldo perlengkapan kantor kita nih per sekarang ada berapa sih? Kalian bisa klik list, chart of accounts, lalu ke bagian perlengkapan kantor. Ada 55 juta. Jadi kalian kaliin aja 55 juta dikali sama 15%. Dapat hasilnya 8250. Oke, gitu caranya ya. Pastiin debit kreditnya udah balance, baru kalian bisa klik save and new. Nah, di sini selanjutnya penyesuaian bunga nih. Penyesuaian bunga bukan di sini, bukan di jurnal voucher ya. Untuk perusahaan dagang, ini kalian klik cancel. Kalian ke cash and bank. Nah, untuk penyesuaian bunga ini kita bermainnya di modul cash and bank ya. Yang pertama ada pendapatan bunga Bank BCA. Pendapatan berarti kita klik yang deposit karena dapat uang. Depositunya berarti Bank BCA ya. Terus date-nya itu 31 Oktober 2020. B-nya itu adjustment pendapatan bunga Bank BCA IDR. Terus di sini account-nya berarti ke pendapatan bunga bank. Oke. Amount-nya berapa nih? Di soal adalah 185.000. Pastiin total deposit di bawah udah 185.000 sama kalkulator di sini diklik. Oke. Habis itu kalian bisa klik save and close. Nah, selain nyatet pendapatan bunganya, kita harus catat juga kan biaya administrasi sama pajaknya. Nah, itu karena pengeluaran kita kliknya payment. Paid from-nya Bank BCA IDR. Date-nya 31 Oktober 2020. Memonya itu adjustment biaya administrasi dan pajak bunga. Nah, kita akunnya yang pertama biaya administrasi dulu. Dia bilang di soal itu sebesar 15.000. Dan yang kedua ada pajak bunga bank. Nih biaya bunga bank sebesar 10%. 10% dari pendapatan bunga bank ya maksudnya di sini. Jadi pendapatannya 185.000 dikali 10% dapat 18.500. Nah, pastiin total payment ini udah sesuai ya. Penjumlahannya udah lengkap dan kalkulator di sini diklik, angkanya juga udah sesuai. Lalu kalau udah bisa klik save and close. Lanjut di soal data penyesuaian kita ke nomor 4. Penyesuaian bunga utang jangka panjang. Nah, ini masuknya ke general ledger bagian journal voucher teman-teman. Date-nya jangan lupa diganti 31 Oktober 2020. Description-nya adjustment bunga utang jangka panjang Bank BCA. Nah, ini akunnya kita masukkan beban bunganya. Ini ya biaya bunga bank. Sama masukkan lagi utang bunganya. Karena penyesuaian.
Pilihnya yang utang bunga ya teman-teman, bukan yang utang bank. Jangan sampai salah pilih. Untuk saldonya, ini kan kita mau bikin penyesuaian per bulan, 1 bulan ya, bulan ini doang. Nah, kalian bisa lihat di modul, di soal, bagian yang informasi tambahan, poin ketiga, dikasih tahu nih, utang bank BCA itu punya tingkat bunga 6% per tahun. Nah, berarti kita bisa hitung dari situ, utang banknya berapa sih? Utang bank BCA-nya kan 50 juta nih. Kalian kali sama 6%. Nah, itu dapat utang bunganya kan. Nah, tapi itu per tahun. Kita mau tahu nih, per bulannya berapa. Kalian bagi deh sama 12. Dapat angkanya 250.000. Udah kayak gini, pastiin debit kreditnya tuh udah balance ya teman-teman. Baru kalian bisa klik save and close. Nah, transaksi dan penyesuaiannya ini udah selesai sampai sini ya teman-teman. Untuk yang poin ke 5-nya itu, kita udah lakuin period end tadi tanggal 31 Oktober berkaitan dengan penjualan peralatan pabrik itu. Jadi kita nggak perlu lakuin period end lagi. Kalau nggak terjadi double. Cukup sekali karena tanggalnya udah benar 31 Oktober, udah pas di akhir bulan. Nah, ini kalian bisa cocokin chart of accounts-nya yang ada di sini. Angka return earnings-nya segini nih teman-teman. Kalian cocokin satu persatu akunnya, yang mana yang beda, terus bisa ditelusuri ya teman-teman. Kalau udah dicocokin, kita bisa buka reports-nya juga. Klik index to reports yang ini. Lalu klik balance sheet yang standar. Ini as of-nya berarti 31 Oktober 2020. Dapat sekian. Oke, terus bisa klik lagi profit or loss. From-nya berarti 1 Oktober 2020. To-nya berarti 31 Oktober 2020. Terus oke. Dapat sekian. Oke teman-teman, materi hari ini selesai. Teman-teman bisa replay lagi videonya kalau masih agak bingung, dicerna lagi. Dan peritilan-peritilan itu tuh kayak tadi tanggal segala macam itu harus diperhatiin juga, sama lebih baik diingat gitu. Transaksi mana sih, tanggal berapa aja sih yang berantai, karena kalau kita sekali salah klik itu ngeling, jadi bisa salah gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami materi hari ini dan dipelajari lagi ya teman-teman materi yang Pauline Corporation ini, karena ntar kuis dan UAS-nya akan mirip. Oke, selamat siang teman-teman, selamat belajar.